Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tujikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berbahagia Bapak Haris beserta Bu Siti Fatimah, yang luar biasa keduanya selalu beriringan langkah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua yang juga berbahagia dan dirahmati Allah, Pak Bambang Suhermanto, yang luar biasa mengangkat derajat ibu-ibu sampai saya mengkorok ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Cermai yang luar biasa sampai tadi memberi hadiah, kemudian juga rompi yang tak lihat harganya mahal, tidak temeh-temeh memberikan sebuah rompi yang itu untuk melindungi ibu-ibu supaya tidak sakit di dalam berjuang di Aisyah. Jadi maknanya itu luar biasa. Perlu tepuk tangan untuk beliaunya. Saya menjadi terharu dan iri, Pak. Tapi iri itu tidak boleh sampai di hati. Bahasanya iri itu, ibu-ibu PH sekarang pakai rompi. Seandainya ada informasi seperti itu, saya sama Bu Faiz membawa rompi. Biar ada balance seimbang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah pimpinan harian Aisyah sudah punya rompi yang untuk melindungi diri dan supaya tetap sehat walafiat sampai di akhir masa jabatannya 2027. Ibu-ibu pimpinan harian beserta BPP cabang Cermai yang berbahagia pada hari ini, dan juga ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah secabang Cermai. Ada berapa, Bu? 14 ranting. Untuk pertemuan periodik diharapkan Bu Siti Fatimah untuk menambah, melaporkan dari 14 menjadi 17. Amin. Siap ya, Pak? Siap. Ya, mungkin dari wilayah utara bisa ditambahkan sesuai dengan tadi ayat yang dibacakan pada surat Al-Imran 103. Jadi selalu bersinergi, berkolaborasi dan terus bergerak untuk kemaslahatan umat. Dan Aisyah bukan hanya untuk Aisyah tapi untuk seluruh, untuk semuanya. Aisyah untuk semua. Termasuk pada hari ini saya terima kasih Bu Arum. Bu Arum yang mana? Bu Arum, dan jatuhnya Bu Khalifah. Kalau hanya Bu Arum tok yang dipanggil terus Bu Arum. Nah, Bu Khalifahnya aku kok gak dipanggil. Jadi Bu Arum dan Bu Khalifah, terima kasih rawuhnya dari BKMM Kecamatan Cermai. Dan alhamdulillah saya juga kemarin itu pada saat pelantikan saya sebagai penasehat BKMM daerah, Bu. Jadi saya gini, loh, Aisyah jadi penasehatnya ibu-ibu yang semuanya kayaknya banyak muslimatnya, Pak, bermuslimat. Tapi saya sebagai pembinanya di Aisyah itu menunjukkan bahwa oh, saya ini berarti harus tambah semangat. Muslimat saja menganggap saya sebagai pembina kan gitu nggih. Nah, apa maneh sing masyarakat di Aisyah, paling tidak itu tadi ada tambahan-tambahan ranting yang ayo terus bersemangat di dalam ukhuwah Islamiyah, atau di sini sesuai dengan penguatan peran perempuan berkemajuan dalam mewujudkan Qaryah Thayyibah di Cermai. Nah, ketika kita sudah merangkul semuanya,
dan terus bersinergi, maka insya Allah Qarya Thayyibah akan terwujud di Cerme ini. Pada saat kemarin periodik ya Bu ya, Qarya Thayyibah di Cerme Bu nggak bisa berjalan. Lo nggak tahu gambaran di Qarya Thayyibah itu bagaimana, kok langsung seolah-olah mau ditolak. Nah ini berarti Cerme ini harus menghadapi tantangan. Bagaimana Qarya Thayyibah ini terwujud di Cerme ini. Karena apa? Beruntunglah dan bersyukurlah ketika Cerme ini sebagai percontohan 4 atau katakanlah terpilih, bukan percontoh, terpilih dari sekian pimpinan cabang Aisyah ya, 4 ini dipilih, diantaranya adalah pimpinan cabang Cerme yang nantinya dari masing-masing ranting itu nanti bisa dipilih kawasan mana yang menunjukkan kawasan Qarya, desa Qarya atau Qarya Thayyibah, yang intinya bahwa semua elemen kehidupan yang ada di ranting tersebut menunjukkan betul-betul nuansa kehidupan yang islami. Dari mana? Dari misalnya pendidikannya itu sejauh mana. Ini perlu harus penelitian Bu. Jadi perlu harus penelitian awal ini bagaimana kondisi ranting itu. Misalnya dari jumlah 30 warga, 30 warga yang punya putra meningkat ke perguruan tinggi ada berapa? Kemudian yang tidak pernah, dari 30 itu yang tidak pernah pengajian ada berapa orang? Yang ikut aktif di kegiatan berapa? Nah dari situ kemudian ada hadir Bu Fat selaku ketua PCA untuk mengkondisikan Qarya Thayyibah ini, bagaimana pendidikan di ranting itu nampak tumbuh dan berkembang. Bahasanya ada peningkatan. Oh yang tadi hanya yang lulusan SMA itu sekian, sekarang meningkat semuanya dikuliahkan, tidak ada yang tidak. Meskipun itu dari status sosial ekonomi rendah. Kuliah tadi katanya Pak bagaimana Aisyah itu bisa memfasilitasi beasiswa, paling tidak membuat rekomendasi ke UMG bagaimana anak ini bisa itu melalui rekomendasi. Seperti saya ada 10 anak yang ada di UMG, 7 anak ini Aisyah merekomendasi untuk Ananda ini diberikan hak yang layak di UMG dan alhamdulillah diterima dengan baik. Kemudian oleh UMG ini dari rekomendasi itu diteruskan sampai pada dia mendapatkan beasiswa. Jadi dia mendapatkan sangu setiap bulan gitu ya Bu Alicia. Nah itu alhamdulillah. Nah seperti itu bisa dipraktekkan pada saat Qarya Thayyibah ini untuk tentang pendidikannya ya. Nah itu. Kemudian tentang kesehatannya, termasuk pendidikan. Ini kita ingat bahwa program Aisyah itu ada disabilitas. Aisyah mengkondisikan ada gerakan Aisyah layani disabilitas. Disabilitas yang ada di kampung tersebut, di ranting tersebut yang tadi tidak terfasilitasi, maka diajak bersama-sama untuk belajar bareng-bareng dengan ibu-ibu Aisyah, ditingkatkan sumber dayanya. Ini termasuk bagian dari pendidikan, walaupun itu tadi judulnya adalah disabilitas. Gerakan disabilitas yang di ranting ini yang apa? Nah seperti itu. Meskipun di TK ini sudah Gantari gerakan Aisyah cinta anak tanpa diskriminasi yang dilakukan oleh PAUD Dasmen Cerme, ini luar biasa dan tepuk tangan untuk Cerme. Nah alhamdulillah kita punya disabilitas sebanyak 50 anak berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Yang sudah kita ramut ini masih 14. PDA masih punya PR berapa itu Bu tadi? 36 yang masih kita harus turba untuk melakukan kegiatan identifikasi dan juga yang lainnya untuk agar mereka mendapatkan hak yang bagus dalam pelayanan pendidikan ya itu. Yang kedua keterkaitan dengan kesehatan. Nah bagaimana kesehatan yang ada di ranting di cabang Cerme ini yang tadinya tidak ada pusat
posyandu lansia sakinah sehat, maka pada setelah Muspim 1 ini ada program baru untuk posyandu lansia sakinah sehat ya. Nah ini yang membedakan dengan posyandu lansia di RT ataupun di situ, bedanya ditambahi dengan sakinah sehat. Kalau Aisyah itu ada sakinah sehat, jadi diupayakan para lansia itu nantinya tetap kuat lahir batinnya sampai pada beliaunya sedo dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang menguatkan? Yaitu ibu-ibu Aisyah. Jadi perlu ada misalnya satu ruangan gitu Bu, dibuat posyandu lansia sakinah terpadu, sakinah tersehat terpadu. Nah itu karena memang di wilayah kelihatannya ini tidak hanya PDA yang membuat, tapi harus turun ke cabang. Jadi yang tidak ada, yang kemarin belum ada layanannya, diupayakan untuk ada layanan itu. Kemudian tarbiyatul mar'ah Aisyah. Nah ini sambung dengan yang disampaikan oleh Bu Siti Fatimah tadi, bahwa Bu Fatimah mendapatkan amanah di MUI sebagai pembina di keluarga sakinah bahagia. Nah ini ada kaitannya dengan program di PDA itu, ada tarbiyatul mar'ah Aisyah tingkat ula. Ula itu adalah pertama untuk mengkondisikan remaja putri ini supaya beliaunya itu tahan sebagai ibu, calon ibu yang luar biasa, pada saat hamil nanti punya pendidikan untuk melahirkan generasi emas bangsa ini menjadi generasi khairul ummah Qur'ani. Dan pada saat melahirkan ini kondisi tidak stunting, jadi new stunting pada balita, tidak boleh ada stunting setelah ada Muspim 1 ini. Siap ya Bu? Nah ini semuanya kan kader-kader, ada 92 peserta siap untuk sambung rasa dengan tetangganya, sambung rasa dengan lingkungannya, masyarakatnya, untuk sama-sama mencegah new stunting pada balita ya ini. Kemudian selanjutnya lagi, kemarin kita bersama-sama Pengadilan Agama untuk berusaha untuk mengurangi pencegahan perkawinan di bawah umur. Nah kemarin alhamdulillah Bapak Pengadilan Agama itu melengkapi dari MOU yang sudah dilakukan oleh Aisyah. Aisyah ini sudah bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau penjenengan ini keterkaitan dengan Qorya Thayyibah dalam rangka untuk lahan terbatas, bisa nanti Bu ini saya kepingin dihadirkan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup untuk penyampaian informasi tentang lahan terbatas di ranting ini yang saya tunjuk untuk kawasan Qorya Thayyibah. Jadi Qorya Thayyibah ini tidak harus tanah yang luas kemudian dimanfaatkan oleh Ibu Aisyah untuk ditanduri. Kalau di Panceng itu begitu Pak Bambang. Jadi Panceng itu tanahnya milik Bapak Muhammadiyah, Ujung Pangkat juga begitu. Kemudian yang memanfaatkan, memberdayakan, mendayagunakan tanah ini adalah Ibu Aisyah, ditanduri entah buah-buahan, entah apa, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat di sekitarnya. Nah kalau misalnya Cerme punya, ya wis Bu, iki tanahku. Nah seperti itu, monggo di itu termasuk bagian dari kesejahteraan di Qorya Thayyibah. Kalau misalnya tidak ada, maka bisa di lahan terbatas itu kita bisa, karena sudah diberi kenikmatan oleh Allah berupa air, maka air itu kita manfaatkan untuk lahan terbatas di rumah masing-masing. Paling tidak ada tanaman toga, ada tanaman sehat, pokoknya Bu nggih. Di sini sudah tak Bu? Berapa yang punya tanaman lombok, tomat di halamannya? Oh sudah Bu, sudah menunjukkan ngono Bu Fatimah kemarin. Ya Allah Bu, bagaimana, jangan ngono. Kemarin tuh begitu, kecil hati ya. Makanya saya berusaha untuk menguatkan
bagaimana gambaran Qaryah Thayyibah, justru bersyukur karena upaya untuk mengangkat derajat para ibu-ibu yang ada di Ranting untuk membuat kawasan Qaryah Thayyibah. Kembali lagi kepada tadi keluarga Sakinah ya, kembali kepada keluarga Sakinah. Alhamdulillah, jadi Aisyah juga punya program Bu yang seiring senada dengan tugasnya Bu Siti Fatimah nantinya. Ibu-ibu yang saya hormati, keterkaitan dengan penguatan peran perempuan berkemajuan. Di dalam risalah perempuan berkemajuan, insya Allah penjenengan sudah membaca, ada 5 hal yang harus kita miliki sebagai perempuan berkemajuan. Salah satunya penjenengan semuanya harus selalu belajar dan selalu ingin mendapatkan ilmu yang banyak ya. Itu. Yang kedua adalah apa Bu? Menjaga martabat diri sendiri sebagai perempuan. Dan kita sama Pak Bambang sama Pak Haris ini kita sama-sama bersama-sama dalam rangka tadi harmonisasi dalam gerakan Aisyah. Yang ketiga, ibu-ibu Aisyah harus menjaga diri untuk selalu berakhlakul karimah, menjaga lisan, menjaga semuanya, matanya, semuanya harus berakhlakul karimah. Kalau misalnya matanya tidak berakhlakul karimah, bisa tak Bu? Bisa nggih? Nah kan bisa ya. Mulutnya juga bisa. Ono wong seneng tapi mencep. Nah, paling tidak kita harus empati dengan senyuman dan juga diikuti dengan penuh keikhlasan, sama-sama senang. Itu menunjukkan hal yang remeh di dalam perilaku ibu-ibu Aisyah sebagai ibu yang berakhlakul karimah. Yang keempat adalah bagaimana kita selalu menjalin komunikasi yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh beliaunya, titipan dari Pak Kiai Ahmad Dahlan surat Wal Asri, salah satunya adalah mengajak untuk disiplin kepada para anggotanya, para itunya dan sebagainya. Termasuk tadi Pak Bambang tidak hanya berangan-angan tetapi langsung bukti nyata merealisasikan dari surat Wal Asri itu, karena pemikiran Muhammadiyah itu kan bayani, burhani dan irfani. Oh bagaimana berarti ibu-ibu Aisyah ini biar nanti terus-terusnya itu selalu disiplin di dalam kegiatan Aisyah, karena harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah titipan dari Pak Haji Ahmad Dahlan yang sudah diikuti oleh beliaunya Pak Bambang, memberi hadiah apa Bu? Kalender. Nah, kalender ini termasuk hal yang luar biasa. Ini termasuk ilmu ya. Jadi ilmu itu di mana-mana ada ilmu dari Allah. Kalau kita ambil semua hikmah yang ada ini adalah bagian dari ilmu kita untuk kita tindak lanjuti ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai ibu fitrah. Fitrah sebagai ibu berarti ibu itu mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Jangan sampai ada ibu-ibu muda yang tidak mau menyusui putranya, yang nanti berakibat stunting dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, keterkaitan dengan yang kelima tadi, besok itu hari apa Bu? Hari Ibu. Nah, besok itu hari Ibu. Bu Fat tadi menyambut apa? Menjawab apa? Hari Senin. Iya, lupa kalau hari Ibu. Nah, bahwa Aisyah itu adalah ibu peradaban. Bagaimana diawali dengan besok pada hari Ibu, dan pada hari ini kita siap untuk betul-betul pimpinan cabang Aisyah Cerme itu menjadi ibu peradaban dalam rangka menyambut mewujudkan Qaryah Thayyibah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya tadi diketipi sama Bu siapa? Bu Elis. Ini waktunya sudah habis. Tapi saya belum membaca pantun. Nah, pantunnya keterkaitan dengan ini perempuan berkemajuan mewujudkan Qaryah Thayyibah. Pergi ke Cerme membeli ikan.
singgah sejenak di Morawuti. Perempuan berkemajuan jadi cermin mewujudkan qaryah thayyibah dengan mengabdi. Amin. Kemudian satunya lagi, duduk santai di aula Ahmad Dahlan sambil makan buah jeruk. Kuatkan peran perempuan berkemajuan, wujudkan qaryah thayyibah dengan hati bersih di BCA Cermin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita sehat dan sehat, kuat di dalam melaksanakan dan menindaklanjuti dari gerakan-gerakan Aisyah yang sudah dicanangkan di dalam tanwir pertama di Jakarta. Di antaranya adalah gerakan Islam berkemajuan, dakwah dan tajrid. Yang kedua adalah gerakan perempuan berkemajuan. Ketiga, gerakan amal, usaha dan juga praktis sosial. Dan yang terakhir adalah kemanusiaan universal. Ini sebagai bekal penjenengan dalam rangka untuk merumuskan program-program baru yang nanti pada 2025 sampai 2027. Paling tidak ada program-program baru yang harus ditindaklanjuti sebagai ibu peradaban yang ada di PCA Cermin. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.